Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak dan Mas, Siang. semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Ya, Sehat, tetap semangat Bu. di perkuliahan kita. Siang hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan penyelesaian sengketa internasional. Nanti saya minta teman-teman untuk meng-on-kan kameranya. Jadi, penyelesaian sengketa internasional ini kenapa menjadi subbab atau dalam RPS di capaian pembelajaran itu karena banyaknya permasalahan internasional di negara-negara itu juga wajib untuk kita ketahui bagaimana prosedur penyelesaiannya. Karena sengketa internasional itu terbagi juga, ada sengketa internasional yang di bidang politik, kemudian bagaimana yang di bidang hukum. Itu macam-macam. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang subjek hukum internasional, kemudian sumber hukum internasional, dan ini merupakan pembahasan atau pertemuan menjelang UAS, yaitu di penyelesaian sengketa internasional. Saya mau share screen dulu ya materinya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya saja. Kelihatan enggak? Suara saya jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Share screen saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, penyelesaian sengketa internasional kita sudah tahu pasti bahwa banyak sekali permasalahan internasional. Contohnya saja perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu di Blok Ambalat, itu juga memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa internasionalnya. Kasus ini itu dimajukan di ICJ, kemudian banyak juga kasus tentang HAM, yaitu di Rohingya, Myanmar. Itu kan makanya kenapa kita harus mengerti bagaimana penyelesaian sengketa internasional. Nah, penyelesaian sengketa internasional ini ada dua. Menurut hukum internasional, di statuta internasional, statuta ICJ itu ada dua, yaitu melalui damai dan paksa. Namun upaya penyelesaian sengketa internasional yang paksa ini sudah dilarang, tidak diperkenankan. Nah ini, penyelesaian sengketa internasional secara paksa ini telah dilarang berdasarkan pasal 1 Konvensi tentang penyelesaian sengketa, yaitu yang sudah ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober tahun 1907. Jadi penyelesaian sengketa internasional secara paksa ini contohnya ada intervensi, ada blokade, itu sudah dilarang dalam hukum internasional dan tidak diperkenankan. Meskipun dalam faktanya ternyata masih banyak ya. Contohnya kasus di Israel itu juga nyatanya juga masih menggunakan upaya paksa, meskipun itu sudah ditentang oleh hukum internasional. Nah, bagaimana penyelesaian sengketa internasional secara damai? Kalau tadi kita bicara yang paksa, sekarang bagaimana dengan yang damai? Penyelesaian sengketa internasional secara damai ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang melalui jalur politik dan ada yang melalui jalur hukum. Nah, bedanya itu apa? Kalau penyelesaian sengketa internasional secara damai, secara politik, itu dia menyelesaikan dan biasanya sengketanya itu didasarkan tuntutan dari sengketanya itu tidak dari pertimbangan non yuridis. Jadi kalau hukum dia pasti ada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, kemudian itu dilarang oleh negara dan diakuin oleh hukum internasional mengganggu, itu maka dia bisa dimasukkan melalui penyelesaian sengketa internasional yang dari jalur hukum. Jadi biasanya negara-negara tersebut itu sudah tunduk dari suatu ketentuan atau konvensi internasional, kemudian ada salah satu negara yang tidak mentaati ketentuan tersebut. Nah, itu penyelesaian sengketa internasional yang bisa ditempuh itu melalui jalur hukum. Kalau yang politik, karena dia pertimbangannya non-yuridis,
biasanya penyelesaian sengketa internasionalnya itu didasarkan melalui mediasi, negosiasi, jadi melalui jalur diplomatik juga. Jadi dia tidak melalui jalur hukum. Nah, ini beberapa contoh penyelesaian sengketa internasional damai yang melalui jalur politik. Jadi ada perundingan diplomatik, kemudian ada pencarian angket. Biasanya pencarian angket ini dilakukan oleh organisasi internasional yang namanya Amnesty International. Ya, jadi dia untuk mencari tahu, nanti ada penjelasannya, dia untuk mencari tahu bagaimana kebenaran dari suatu konflik tersebut. Itu namanya pencarian angket. Kemudian di sini kenapa saya masukkan PBB? Karena hampir negara di seluruh dunia itu tergabung dalam organisasi internasional PBB. Dan di PBB dia sudah memiliki badan hukum, bukan badan hukum, organ yang khusus untuk menyelesaikan sengketa internasional. Yaitu nanti ada namanya ICJ, akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian ada yang organisasi internasional regional. Di sini saya ambil contoh saja Uni Eropa dan ASEAN. Di dalam badan dari Uni Eropa atau ASEAN itu juga memiliki prosedur penyelesaian sengketa internasional sendiri. Jadi ketika antar negara di dalam organisasi internasional regional itu memiliki konflik, dia akan diselesaikan di kayak badan peradilannya di dalam organisasi internasional itu sendiri. Jadi tidak sampai ke mahkamah internasional atau mahkamah kriminal internasional. Ini penjelasannya. Apa sih perundingan diplomatik? Tentu kita tahu ya, misalkan ada Indonesia punya masalah dengan Malaysia. Pasti yang dilakukan adalah negosiasi dulu antar diplomat. Jadi tidak langsung serta-merta melalui jalur hukumnya. Jadi harus ada negosiasi dulu, mediasi dulu melalui jalur diplomatik. Apabila melalui jalur diplomatik ini tidak didapatkan suatu penyelesaian, maka salah satu pihak boleh mengajukan itu melalui jalur hukum, yaitu ICJ atau ICC. Nah, ketika itu diajukan di dalam ICC atau ICJ, itu juga harus mendapatkan persetujuan dari negara anggotanya, negara yang bersengketa. Jadi misalkan Indonesia, Malaysia bersengketa, dia tidak bisa menemukan win-win solution-nya. Maka Indonesia bisa mengajukan masalah dengan Malaysia itu ke ICJ, asalkan Malaysia sepakat untuk oke, silakan dibawa ke ICJ permasalahan ini. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, pencarian fakta. Penyelesaian sengketa ini itu biasanya sudah saya jelaskan tadi, dia mengumpulkan fakta-fakta kenapa sih terjadinya sengketa, kemudian dia survei langsung ke negara konflik untuk melihat bagaimana penyebabnya, kemudian apakah dimungkinkan untuk dilakukan suatu negosiasi atau mediasi. Itu yang dilakukan dari penyelesaian sengketa melalui jalur politik. Kemudian ada yang ketiga, namanya konsiliasi internasional. Penyelesaian sengketa ini biasanya dibentuk sebelum atau sesudah ketika ada dasar kesepakatan pihak yang bersengketa. Jadi gini, maksudnya misalkan Indonesia dengan Malaysia, dia sudah punya perjanjian tersendiri untuk mengatasi masalah perikanan misalkan. Nah, ketika dia membuat suatu perjanjian ini, dia sudah menyebutkan ketika nanti muncul suatu sengketa, maka akan ditempuh jalur melalui konsiliasi internasional. Jadi kesepakatannya sudah ada di awal. Meskipun nanti sengketanya itu masih nanti munculnya, itu boleh diselesaikan di sini, namanya konsiliasi internasional. Jadi organ ini dibentuk sebelum adanya sengketa dan dituangkan dalam suatu kesepakatan. Itu sah-sah saja. Dan misalkan nanti dibentuk setelah adanya sengketa, itu juga boleh. Intinya kalau penyelesaian sengketa melalui jalur politik itu biasanya membutuhkan pihak ketiga ya.
yang untuk netralnya. Jadi biar bisa menetralkan konflik antara negara yang bersengketa. Ini kalau yang PBB, badan-badannya di dalam PBB, tentu saja kita tahu ada Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretaris Jenderal, dan organ utama. Ini saya lewatin ya, karena nanti kalau di PBB ini badannya ada yang namanya ICJ, International Court of Justice. Jadi itu adalah mahkamah internasionalnya. Ketika suatu negara anggota mengalami konflik dengan negara lain, itu dia selesaikan di sini, selama anggota yang konflik itu menjadi anggota dari PBB. Nanti akan saya jelaskan juga. Ini dasar hukum dari penyelesaian sengketa internasional yang melalui organisasi internasional regional. Jadi PBB memberikan kesempatan bagi organisasi internasional regional untuk menyelesaikan sengketa antar negara yang menjadi anggotanya. Jadi boleh tidak melalui jalurnya PBB, tapi melalui organisasi regional. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Uni Eropa, ada ASEAN. Nah, itu bisa ditempuh. Dasar hukumnya ada di pasal 33 ayat 1 dan pasal 52 Piagam PBB. Nah, ini yang banyak dibahas ketika ada permasalahan ya. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum. Ada yang namanya arbitrase internasional, kemudian ada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Kemudian ada Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Apa arbitrase internasional? Dasar hukumnya tertuang di pasal 37 Konvensi Den Haag yang dibentuk ya, yang ditandatangani pada 1 Oktober 1907. Tujuannya itu apa? Dia untuk menyelesaikan sengketa antar negara oleh hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan hukum. Jadi hakim yang ada di arbitrase internasional ini adalah hakim ad hoc. Dia dipilih secara sementara untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Ketika kasus itu sudah selesai, ya maka hakim dan seluruh organnya kemudian batal. Bukan batal, artinya sudah tidak perlu menjalankan tugasnya lagi. Ketika itu sudah mencapai kesepakatan dan sudah mencapai penyelesaiannya. Di penjelasan saya yang ketiga, arbitrase ini didirikan setelah lahirnya suatu sengketa. Dan pemilihan arbitrase ini harus didasarkan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Artinya, ketika ada salah satu negara yang tidak sepakat untuk menempuh arbitrase internasional, maka tidak bisa ditempuh melalui jalur arbitrase internasional. Jadi harus antar dua negara yang bersengketa yang ketika dua negara yang bersengketa ini sepakat, maka bisa ditempuh arbitrase internasional. Tapi kalau salah satu saja, maka tidak dapat ditempuh. Selanjutnya ada Mahkamah Internasional. Wewenangnya ada di pasal 36 ayat 1 Statuta ICJ atau Statuta Mahkamah Internasional. Nah, ini merupakan objek ya. Kalau yurisdiksinya, yurisdiksi dari Mahkamah Internasional itu ada dua. Ada contentious case, artinya dia yang melalui jalur hukumnya. Jadi ada seperti peradilannya, proses-prosesnya ada. Peradilan secara internasional, kemudian yurisdiksi yang kedua, advisory opinion. Artinya Mahkamah Internasional ini bisa memberikan pendapat hukum saja. Ya, jadi ada dua yurisdiksi di Mahkamah Internasional. Ada contentious case dan ada advisory opinion. Advisory opinion ini dia hanya untuk mengeluarkan seperti legal opinion-nya saja. Di sini di Mahkamah Internasional ini sengketa yang dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional itu ada perbatasan wilayah, ada kedaulatan wilayah,
kemudian keabsahan penggunaan kekerasan, perlindungan diplomatik suatu negara, dan pengambil alihan harta benda milik negara asing. Nah, ketika ada sengketa berkaitan dengan ini, maka akan diajukan di Mahkamah Internasional. 3 hal penting yang harus diperhatikan di Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional ini merupakan organ utama dari PBB dalam menyelesaikan sengketa. Semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak dari ICJ. Artinya ipso facto itu adalah sudah otomatis. Jadi semua anggota PBB itu otomatis masuk di dalam anggota dari Mahkamah Internasional. Artinya ketika dia mendapat suatu konflik atau dia berkonflik, itu boleh langsung mengajukan ke ICJ. Karena kalau bukan anggota, kalau misalkan dia bukan anggota dari PBB, tapi kemudian dia akan mengajukan ke ICJ, nah itu yang harus melalui prosedur, harus mendapatkan kesepakatan dulu dari 5 negara yang memiliki hak veto di PBB. Selanjutnya, yang ketiga, ada Mahkamah Pidana Internasional. Di sini berbeda dengan Mahkamah Internasional yang tadi. Kalau di Mahkamah Pidana Internasional, ini yang diselesaikan terkait dengan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana genosida, kemudian kemanusiaan, perang, kemudian kejahatan akibat perang, dan agresi. Jadi semua akibat adanya kejahatan perang, itu bisa langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional. Nah, ini sedikit saya ulas berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional secara paksa. Ada blokade dan ada pertikaian senjata. Blokade itu apa? Merupakan pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Kemudian kalau pertikaian senjata, ya sudah tahu ya teman-teman ya, pertentangan yang disertai dengan penggunaan kekerasan dan senjata tajam. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menundukkan lawan dan membuat lawan itu menjadi kalah ketika dia terjadi peperangan. Tapi yang harus diketahui bahwa penyelesaian sengketa secara paksa ini sudah dilarang dalam hukum internasional dan tidak diperkenankan oleh hukum internasional. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Navia. Tadi kan Bu Penny sedikit menjelaskan tentang memberikan contoh antara Malaysia, persenjataan Malaysia itu bisa diajukan di ICJ. Untuk pertanyaan saya, apakah semua negara dapat mengajukan perkaranya ke ICJ? Terima kasih Bu. Oke, saya tampung dulu. Ada yang lain yang pertanyaannya bersinggungan barangkali nanti. Saya mau membuka PPT lagi berkaitan dengan ICJ. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau saya jelaskan dulu? Jelaskan dulu nggak apa-apa, Bu. Ya, saya buka dulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini. Siapa yang dapat mengajukan ke ICJ? Tadi kan pertanyaannya bagaimana jika negara tersebut bukan merupakan anggota dari PBB, tapi akan mengajukan permasalahannya ke ICJ. Nah, di sini sudah ada dasar hukumnya. Di pasal 34 ayat 1, bahwa hanya negara-negara yang merupakan anggota PBB yang dapat menjadi pihak dalam perkara di muka peradilan ICJ. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa semua anggota PBB itu merupakan secara otomatis merupakan anggota dari statuta ICJ. Nah,
bagaimana jika negara tersebut bukan merupakan anggota PBB? Itu boleh saja, asalkan dia menunjukkan hasrat untuk tergabung di PBB. Jadi dia ditanya dulu apakah dia kemudian berminat untuk menjadi anggota PBB, kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dulu dari 5 negara hak veto yang memiliki hak veto di PBB. Dan ini dia juga ditanya komitmennya dari negara yang bukan anggota PBB. Jadi prosedurnya lebih berat ketika negara yang bukan merupakan anggota PBB tapi ingin mengajukan ke ICJ. Boleh-boleh saja, tapi prosedurnya dan syaratnya ada. Disampaikan lebih detail. Gitu. Sudah paham ya Mbak Nafira ya? Iya, ya Bu, sudah Bu. Terima kasih. Iya. Nah, ini kebetulan saya membukakan ICJ yang ingin saya tekankan di sini. Tadi saya sampaikan yurisdiksi ICJ itu ada contentious case dan advisory opinion. Yaitu yang pertama menyelesaikan sengketa antar negara yang berdasarkan permohonan. Artinya ICJ tidak dapat menjalankan suatu proses sesuai dengan peradilan kalau dia tidak ada permohonan gugatan dulu dari negara yang bersengketa. Dan negara yang bersengketa ketika dia mengajukan ICJ harus atas sepengetahuan dan sepersetujuan anggota yang berkonflik lainnya. Jadi dia tidak bisa mengajukan sendiri ke ICJ. Kemudian yurisdiksi yang kedua itu ada advisory opinion. Nah, advisory opinion ini merupakan legal opinion yang dikeluarkan oleh ICJ. Dia memberikan nasihat untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara internasional. Dan pendapat hukum dari ICJ ini bisa melahirkan prinsip-prinsip dalam hukum internasional ketika itu belum diatur di dalam hukum internasional. Gitu ya. Jadi harus diingat terkait dengan yurisdiksi ICJ-nya. Ada yang lain yang mau ditanyakan lagi? Mungkin bisa satu pertanyaan. Mau diskusi, silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Fania. Tadi kan penyelesaian sengketa internasional itu bisa diselesaikan secara politik maupun secara hukum. Nah, penyelesaian secara politik dan secara hukum ini tuh bersifat alternatif atau kumulatif, atau harus ditempuh seluruhnya? Ya, terima kasih. Jadi penyelesaian sengketa internasional secara politik dan secara hukum itu tidak bersifat kumulatif. Artinya ketika penyelesaian sengketa itu bisa ditempuh melalui jalur politik saja dan tidak harus melewati jalur hukum, itu justru yang lebih baik. Ya, jadi tidak bersifat kumulatif. Karena malah diarahkan untuk bisa terselesaikan melalui jalur diplomatik saja. Jalur hukum itu merupakan jalur terakhir penyelesaian sengketa internasional. Gitu dari saya. Bisa dimengerti ya Mbak Fania? Bisa. Iya. Siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Ya, Bu. silakan. Silakan, siapa? Saya Bu. Bagaimana kedudukan Amnesty Internasional ketika akan melakukan pencarian fakta terhadap suatu negara yang sedang mengalami konflik internal di negaranya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih, Bu. Jadi di dalam hukum internasional itu prinsip dalam hukum internasional yang sudah pernah
kita bahas ya di pertemuan awal, itu ada namanya prinsip untuk menghormati kedaulatan suatu negara. Jadi Amnesty International ketika dia ingin melakukan pencarian fakta, menemukan fakta atas konflik di suatu negara, dia tidak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam suatu negara tersebut. Dia harus mendapat persetujuan dulu dari negara. Apakah diperkenankan untuk melakukan pencarian fakta tersebut. Itu contohnya terjadi di Myanmar, kasusnya Rohingya. Di kasus Rohingya, Amnesty International dia tidak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam Myanmar, kemudian mencari fakta kenapa sampai terjadi konflik internal di suatu negara. Amnesty International sebagai subjek hukum internasional, dia juga harus menghormati kedaulatan dari negara Myanmar. Jadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Karena di kasus Rohingya yang di Myanmar itu, awalnya Amnesty International langsung masuk saja, dia tidak izin dulu ke negara Myanmarnya. Kemudian setelah itu diprotes oleh negara Myanmar, akhirnya dia keluar dari negara Myanmar dan tidak diperkenankan untuk melakukan pencarian fakta lagi. Jadi kita harus, prinsip utama dalam hukum internasional itu harus menghormati dari kedaulatan dari suatu negara. Itu ya, Mbak Izas. Ya, Bu. Baik. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas lagi lebih detail mengenai penyelesaian sengketa internasional berkaitan dengan, kita langsung masuk lagi ke bagaimana prosedur beracaranya di dalam International Court of Justice, International Criminal Court. Jadi biar teman-teman tahu bagaimana sih proses beracaranya kalau itu peradilan internasional. Hampir sama dengan peradilan yang ada di sini, cuman ya berbeda istilahnya, kemudian prosedurnya bagaimana. Itu saja. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau misalkan teman-teman nanti ada video atau mau menampilkan permasalahan apa saja, itu silakan ya disampaikan di pertemuan kita berikutnya. Dari saya itu dulu. Terima kasih. Nanti kita lanjut kita akan komunikasikan lebih lanjut di WhatsApp grup kelas nih. Ya. Baik, saya akhiri. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk presensinya. Untuk presensinya ini sudah saya screenshot. Jadi nanti saya tidak perlu mengisi absensi, tapi sudah saya screenshot. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan sign in seperti biasanya di Google Classroom. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.